Saudara, ada dua kecelakaan di jalan tol yang menjadi sorotan, yakni kecelakaan di ruas tol Jombang-Mojokerto yang merenggut nyawa selebritas Vanessa Angel dan juga suaminya. Dan ada kecelakaan di ruas tol Cipali-Cikampek yang menewaskan seorang dekan Universitas Gadjah Mada. Lantas pertanyaannya, mengapa kecelakaan maut ini kerap mengintai para pengendara di jalan tol? Nah, utamanya adalah mereka yang menempuh perjalanan jarak jauh. Pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan hal ini, saudara, dan tentu saja ini bisa menjadi semacam edukasi dan juga warning bagi kita semua. Sudah bergabung secara daring dengan kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, ada Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, ada Agus Taufik Mulyono. Selamat pagi, Pak Agus. Baik, dan kemudian ada pakar keselamatan berkendara dari JDDC atau Jakarta Defensive Driving Consulting, yakni ada Pak Jusri Pulubuhu. Selamat pagi Pak Jusri. Selamat pagi Mbak Nina, selamat pagi Prof. Agus di Surabaya ya. Ya, Pak Agus selamat pagi. Pak Jusri. Ya, selamat pagi Mbak Niluh. Ya, ini dengan Niluh Puspa Pak. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Agus dulu nih, Pak Agus. Soal kecelakaan maut ya, ini sering, ini bukan hal pertama yang terjadi, bahkan dalam sebulan terakhir ada banyak kecelakaan yang terjadi di jalan tol. Kenapa Pak? Apakah ini hanya faktor manusianya saja atau ada faktor lain kalau menurut Anda? Begini, jalan tol itu kan jalan bebas hambatan. Menurut kelas prasarana adalah jalan bebas hambatan. Menurut fungsinya adalah arteri primer. Maka memang didesain dengan kecepatan minimal 80 km per jam. Ya, tentu ada batasan kecepatan ya. Kita sudah sepakat membatasi kecepatannya maksimal bisa 100 km per jam. Ya. Jalan tol itu sebelum dioperasikan untuk melayani publik, dia memenuhi dua kelaikan. Yang pertama adalah kelaikan fungsi jalan. Pak Agus. Ya, halo. Tadi Anda menyebutkan soal pertama adalah fungsi jalan. Ya, jadi kelaikan fungsi jalan kelaikan operasi jalan. Kelaikan fungsi jalan itu harus memastikan apakah komponen-komponen, subkomponen bangunan jalan itu sudah memenuhi standar. Ya, standar teknis maupun standar mutu. Sedangkan kalau kita bicara kelaikan operasi, apakah layak untuk dioperasikan melayani kepentingan umum dalam arti pelayanan, ya standar pelayanan minimal. Artinya kalau kedua berita acara ini belum clear, tidak bisa dipakai untuk melayani kepentingan umum. Nah, inilah satu kaidah bagaimana diatur dalam undang-undang jalan. Jadi dua ini sudah dipenuhi sebenarnya untuk jalan tol. Artinya bahwa sudah dipertimbangkan jaminan keselamatan, sudah dipertimbangkan jaminan pelayanan yang optimal bagi pengguna. Jadi kalau terjadi kecelakaan di jalan tol, saya lebih cenderung jalan tol itu jangan menggunakan istilah kecelakaan. Istilahnya ada tabrakan. Ya. Jadi kalau tabrakan itu ada upaya-upaya untuk menghindari, ada upaya-upaya untuk mengurangi, atau upaya-upaya untuk menghilangkan tabrakan. Kalau kecelakaan itu nasib. Ya. Nah, oleh karena itu, jadi kalau menurut saya jalan tolnya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah jalan tol itu. Ada yang mengatakan katanya sekretariatnya buruk. Enggak, justru dengan dibuat jalan beton, kemudian diberikan berubing, maka seket resisten jalan tol itu sudah memenuhi syarat semua, tidak ada persoalan. Jadi ada seorang pemerhati mengatakan bahwa jalan tol kita tidak aman. Jalan tolnya aman, hanya saja edukasi publik para pengendara itu memang tidak patuh terhadap aturan-aturan berkendaraan di jalan tol. Atau di satu sisi memang sosialisasi bagaimana berkendaraan di jalan tol yang aman itu memang belum dilakukan secara maksimal. Nah, ini menjadi persoalan kita. Gitu. Jadi Anda mau mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan jalan tol kita, yang bermasalah adalah pengguna jalan tolnya, begitu Pak? Iya, kalau itu jalan tol yang bermasalah, kita perlu menggugat bagaimana dulu uji kelaikan fungsi dan kelaikan operasional, kan begitu. Ya kan? Ya selama itu masih bisa dipertanggungjawabkan tidak ada masalah. Hanya persoalannya bagaimana edukasi publik bagi pengendara tol. Saya ingin ke Pak Jusri kalau begitu. Pak Jusri, Anda sepakat dengan pernyataan Pak Agus tadi?
Saya 100% dengan sepakat apa yang dikatakan oleh Profesor. Jadi dalam segala kecelakaan yang terjadi di jalan raya, yang dikatakan faktor lingkungan yaitu infrastruktur, kendaraan ataupun cuaca itu adalah subfaktor daripada kecelakaan. Main faktornya adalah the man behind the steering wheel atau si manusianya begitu. Mereka yang harus melakukan adjustment jadi terhadap kondisi-kondisi dari subfaktor yang tidak ideal. Jadi sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan lingkungannya atau infrastruktur dari tol dan lain-lain, tetapi juga dengan kendaraan. Tapi kita harus berupaya bagaimana kita bisa melakukan adjustment dengan kondisi-kondisi yang tidak ideal. Nah, ini memerlukan kesadaran yang tinggi di dalam aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing personal yang terlibat dalam aktivitas itu. Dalam konteks pengemudi yang harus memiliki kemampuan tersebut. Oke, apakah artinya dalam perspektif kita masyarakat tentu banyak berpikir bahwa ketika berada di jalan bebas hambatan, jalan tol, kecepatan maka bisa tinggi begitu. Nah, apakah Anda ingin mengatakan bahwa tidak boleh ada kecepatan tinggi ketika berada di jalur bebas hambatan atau jalan bebas hambatan jalan tol, Pak Jusri? Ini cukup menarik kita bicara kecepatan. Pada dasarnya, pada saat kita berada di ruang publik yang namanya jalan raya dengan segala banyak komponennya dan variabel faktornya, maka yang harus diperhatikan, yang harus diaplikasikan oleh pengguna atau pengemudi, yaitu menyesuaikan kecepatan dengan kondisi. Katakan kecepatan di situ ada tulisannya 100 km per jam. Tetapi ketika kondisi kendaraan, kondisi lingkungan, kondisi cuaca tidak ideal, dia lari 60 saja juga terlalu tinggi. Nah, pemahaman ini yang perlu dipahami oleh para pengguna kendaraan. Bukan dia memastikan, saya lari 90 berarti saya aman dong, kecepatan saya di bawah posted speed limit yang ada. No. Kalau dalam sidang, dalam pengadilan, hakim akan menentukan Anda terlalu cepat walaupun speed limit tadi 100 dan Anda 80. Karena kecepatan pada situasi jalan raya pada saat itu atau tol lagi hujan berat. Gitu ya. Jadi ini yang harus dipahami drive for condition ini atau speed for condition ini. Oke, demikian Mbak Nilu. Harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan begitu ya. Saya ke Pak Agus kembali. Pak Agus, ada yang menyebutkan bahwa jalur tol yang tidak bergelombang, kemudian ini lurus, ini kan berpotensi menyebabkan orang lepas kontrol, kemudian bisa menimbulkan kecelakaan atau tipe ruas tolnya ini yang banyak diperbincangkan. Anda sendiri bagaimana melihat ini, Pak? Ya, memang edukasi publik ya untuk para pengendara jalan tol itu perlu untuk dilakukan satu sistem pembelajaran yang komprehensif dan holistik ya. Karena begini, kita tidak, tadi saya sangat setuju dengan apa pendapat Pak Jusri, tetapi saya coba ingin menambah sedikit, melengkapi. Persoalannya tidak hanya pada orang, ya, di mana orang menjadi dominan. Artinya bagaimana rasa berpikir, rasa berasa hatinya pada saat melewati jalan tol itu juga menjadi persoalan. Ya. Tetapi kami juga ingin mengkaji bagaimana manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas di jalan tol juga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Karena beberapa kendaraan berat itu kecepatannya rata-rata 40 sampai 50 km per jam. Ya, sementara kendaraan pribadi tidak terkendali bisa mencapai 140, 150. Jadi apa artinya? Bahwa di sini terjadi gap kecepatan sebesar 100 km per jam. Nah, ketika terjadi satu pengereman mendadak itu tidak mungkin dapat diatasi atau istilahnya ditoleransi oleh daya pikir manusia dan daya nalar manusia. Maka terjadi tabrakan depan belakang. Ini juga tipe-tipe tabrakan yang paling dominan yang terjadi pada jalan tol. Paling dominan, ya. Ini tidak terjadi, artinya terjadi di sepanjang jalan tol. Artinya kemungkinannya terjadi dimanapun kalau itu memang terjadi gap kecepatan. Nah, ini juga satu hal yang perlu diperhatikan. Kalau yang kasus-kasus seperti yang terjadi saat ini yang diberitakan ramai ini kan kasus tunggal, tidak mengalami depan dan belakang. Tetapi secara umum depan belakang. Jadi menurut saya yang perlu mendapat perhatian ya Pak Jusri tadi kita sepakat. Yang pertama adalah tentu bagaimana manusia itu diajarkan dan mengelola dirinya pada waktu mengemudi, melihat kondisi lingkungan dan sebagainya. Yang kedua adalah kondisi kendaraan. Kondisi kendaraan itu jangan dipaksakan. Masa Avanza dipaksakan 100 km per jam? Ya, ini kan bahaya.
Atau kita juga ngecek bagaimana kondisi ban dan sebagainya. Dan ini yang number one sebenarnya. Jadi jangan disalahkan jalan tolnya. Kalau jalan tolnya sudah memenuhi layak uji, sudah memenuhi layak fungsi teknis, layak fungsi administratif, dan layak operasional, sudah jangan dipersoalkan. Yang perlu kita persoalkan sekarang ini adalah bagaimana kita melakukan edukasi. Contoh misalnya, ada kendaraan kecepatan 100 km per jam atau 80 jam, tapi jalurnya ambil jalur yang tengah, terus gitu sepanjang itu. Nah, itu berarti belum paham bahwa dia tidak boleh pada jalur kanan secara terus-menerus. Ini hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan untuk melakukan edukasi. Yang ketiga, perlu memang pemantauan dari penegak hukum secara tidak rutin ya, jangan sekedar formalitas, karena ini juga untuk mengendalikan. Lalu itu perlu juga dikembangkan di jalan tol yang lebih efektif, sehingga begitu dia keluar exit, ya tidak jalur exit sudah bisa ditangkap, ya, karena diberitahu atau ditangkap atau ditilang ya bahwa mereka melanggar aturan berkendaraan di jalan tol. Itu barangkali Pak Nilo yang perlu untuk mendapatkan. Meskipun misalnya Pak Agus mengatakan jalan tol ini sebenarnya sudah memadai, tapi ada pertanyaan meskipun juga tadi disebutkan masyarakat atau pengguna yang harusnya lebih aware lagi, lebih memperhatikan keselamatannya di jalan, tapi adakah antisipasi yang bisa dilakukan oleh pihak pengelola tol, pihak pemerintah utamanya agar kecelakaan tidak terjadi di jalan tol, apalagi kecelakaan maut ya, karena kalau kita bicara kecelakaan di jalan tol ini selalu hasilnya fatal. Kecelakaannya selalu fatal hasilnya, pasti ada korban jiwa atau selalu ada korban jiwa. Dan kemudian masyarakat sendiri bagaimana mengantisipasi hal ini? Apa tipsnya berkendara di jalan tol supaya lebih aman? Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini di Sapa Indonesia Akhir Pekan.